Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak ada lil musyrikin bagi orang-orang musyrik ayyamuru untuk memakmurkan masajidallahi masjid-masjidnya Allah. Syahidina sedangkan mereka menyaksikan ala anfusihim atas diri mereka bil kufri dengan kekafiran. Ulaika mereka itu habitat batal a'maluhum amalan-amalan mereka. Habitat terhapus atau dihapus. A'maluhum amalan-amalan mereka. Wa finnari dalam neraka hum mereka khalidun kekal. Karena kenapa kok amalannya itu jadi terhapus, batal? Karena tidak beriman. Jadi karena syarat-syaratnya diterimanya amal itu jadi kurang. Yaitu syaratnya diterimanya amal itu harus beriman. Nah, orang itu, orang kafir itu akhirnya ya nggak ada gunanya amalan-amalan. Mereka sosial, bantuan sosial sana, bantuan sosial sini. Yaitu hanya tinggal sialnya, bantunya sudah nggak ada, nggak membantu dirinya. Kalau tidak ada iman. Nah, surga itu milik Gusti Allah lah. Kan bukan milik bapakmu. Nah, surga itu milik Allah. Kamu milik Allah. Kamu amal apapun terus minta masuk surganya Gusti Allah loh, padahal kamu nggak percaya sama Gusti Allah. Apa ya bisa? Ya nggak bisa. Itu seperti orang ya ngelihat sawah, lihat tanah, dicuangkuli itu, sangat itu, cuangkuli, harap dikasih sawah itu. Kemudian setelah itu minta upah sama yang punya sawah. Bukan minta dapat upah, dipukuli itu loh sawahku itu mau tak buat rumah lah kok malah kamu cangkuli habis-habisan. Malah dipukuli akhirnya. Wong dia enggak izin. Jadi orang itu walaupun berbuat baik tapi kalau enggak ada iman itu pasti pukuli aja sama malaikat nantinya. Seperti orang yang nyangkuli sawah orang tanpa izin. Karena bagi piye itu kan dia nggak tahu. Kalau dia sudah beriman, tahu perintah Allah, tahu larangan Allah, dia beramal itu, ini berarti dia sudah pamit, sudah izin kepada pemiliknya dan ikut perintah pemiliknya suruh buat apa itu deh. Itu dapat upah lah yang begitu itu. Makanya ada orang itu berkata itu aneh. Ya enggak adil loh kalau begitu. Kalau orang Islam saja beramal dapat pahala, masa orang selain orang Islam beramal enggak dapat pahala, ya enggak adil loh. Oh, enggak adil gimana sih? Ya orang Islam dapat pahala karena itu orang Islam itu miliknya Gusti Allah, dia amal karena Allah, iman kepada Allah. Lah orang kafir itu loh, dia itu nggak pernah kenal sama Gusti Allah, tidak mengakui Allah, beramal apapun ya nggak dapat pahala. Di bumi Allah, di bawah langit Allah, makan makanannya Gusti, makan kepunyaan Gusti Allah, minum airnya Gusti Allah, ya dah. Kemudian beramal semaunya siapa yang mau bayar? Yang bayar. Jadi itu hanya membuat kerusakan saja. Innama ya'muru, hanyalah memakmurkan masjid Allah, masjid-masjid Allah man orang amanah yang beriman ini billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan dari akhir.
wa aqamas salata dan menegakkan salat, wa ataz zakata dan membayarkan zakat, wa lam yahsha dan tidak takut seorang pun illallah kecuali Allah. Wa asa maka semoga ulaika mereka itu, wa asa maka apa bahasanya, semoga ya, wa asa maka semoga ulaika mereka ayyakunu adanya mereka minal muhtadin termasuk orang-orang yang dapat petunjuk. Nih, kalau pengen dapat pahala caranya begini, iman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, ikut perintah-perintah Allah, mendirikan sholat, bayarkan zakat, hanya takut kepada Allah saja. Nah ini amalan-amalan ini diterima. Dia sudah iman kepada Allah, terus mengamalkan perintah-perintah Allah. Nah ini terus kerjanya akhirnya dapat upah surganya Allah. Aja'altum apakah kalian jadikan siqayatal haji, orang-orang yang memberi minum orang haji, wa imaratal masjidil harami dan orang yang memakmurkan masjidil haram, kaman seperti orang amanah yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, wajahada dan berzihad fi sabilillahi di dalam jalannya Allah. Ini yang tertinggi, amalan tertinggi. La yastawuna tidak sama indallah di sisi Allah fadilahnya, keutamaannya. Wallah dan Allah la yahdil qaumal zalimin tidak memberi petunjuk kaum yang zalim, orang-orang kafir. Jadi puncaknya amalan itu adalah memperjuangkan agama Allah. Gak bisa dibandingkan ini memperjuangkan agama Allah itu. Nah orang itu kalau sudah memperjuangkan agama Allah itu kan artinya dia itu sudah menjual dirinya, hartanya, semuanya itu udah pasrah bongkoan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat tertinggi. Alladzina yaitu orang-orang amanu yang mereka beriman, wahajaru dan berhijrah, wajahadu dan berjihad fi sabilillah di dalam jalannya Allah. Bi amwalihim dengan harta-harta mereka, wa anfusihim dan diri-diri mereka. Alladzina orang-orang amanu yang beriman, wahajaru dan berhijrah, wajahadu dan berjihad fi sabilillah bi amwalihim dengan harta-harta mereka, wa anfusihim dan jiwa-jiwa mereka, a'dhamu darajatan adalah lebih besar derajatnya indallahi sisi Allah dari yang lain. Wa ulaika dan mereka itu hum ya mereka itu al-faizun orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Yubasyiruhum Allah memberi kabar gembira kepada mereka, yubasyiruhum beri kabar gembira mereka rabbuhum Tuhan mereka bi rahmatan dengan dikasih rahmat minhu dari Rabb, wa ridwanan dan dikasih ridha, wa jannatin dan surga lahum bagi mereka fiha dalam surga naimun kenikmatan mukimun yang selama-lamanya, khalidina mereka kekal fiha dalam surga abadan selamanya. Innallaha sungguhnya Allah indahu di sisi Allah ajrun pahala azimun yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu janganlah kalian ambil aba'akum ayah-ayah kalian, wa ikhwanakum dan saudara-saudara kalian auliya kekasih. Ini istahabbu bila mana mereka lebih memilih al-kufra kekafiran al imani atas iman. Orang iman itu ya kekasihnya orang iman. Orang iman itu bukan kekasih, tidak punya kekasih dari orang kafir, walaupun itu saudara, walaupun itu keluarga, walaupun itu bapaknya sendiri. Wa may yatawallahum barang siapa mengambil kekasih mereka minkum dari kalian, faulaika maka mereka itu hum yang mereka itu al-zalimun orang-orang yang zalim. Kalau katakanlah wahai Muhammad in kana bila mana adanya aba'ukum bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian,
wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri dan suami-suami kalian, boleh aja. Wa ashiratukum dan keluarga kalian, kerabat. Wa anwalun dan harta iktarahtumuha yang kalian usahakan. Wa tijaratan dan perdagangan tahsyawna kalian khawatirkan kasadaha, kerugiannya. Wa masakinu dan tempat tinggal tardaunaha yang kalian ridhai, senangi. Ahabba lebih mencintakan ilaikum kepada diri kalian minallahi melebihi Allah wa rasulihi dan utusannya Allah. Wa jihadin fi sabilihi dan jihad di dalam jalannya Allah. Fatarabbasu maka tunggulah kalian semuanya hatta ya'tiya sehingga mendatangkan Allah bi amrihi dengan urusannya Allah, saya seksa atau musibah. Allah dan Allah la yahdil qaumal fasikin, tidak memberi hidayah orang yang fasik. Jadi hanya hidayah itu hanya diberikan kepada orang takwa. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi hidayah yang dapat hidayah itu hanya orang takwa. Kalau orang itu udah enggak takwa, ya enggak dapat hidayah. Dikasih amalan suruh sholat, perintah untuk zakat. Kalau orang enggak takwa, ya tidak akan mengamalkannya. Perintah sholat tidak amalkannya, perintah puasa tidak diamalkannya. Artinya yang bisa menggerakkan seseorang untuk mengamalkan perintah dan menjauhi larangan itu apa yang ada dalam hati, yaitu takwa, takut kepada Allah. Lah takut kepada Allah itu sebenarnya dari mana? Iman kepada Allah. Orang iman kepada Allah, orang faham Gusti Allah, maka dia akhirnya akan takut tidak mengamalkan perintah dan takut mengamalkan larangan Allah. Kemudian kondisi seperti ini akan nampak ketika seseorang itu di depan manusia atau di belakang manusia. Ya. Kalau dia itu hanya mengamalkan perintah Allah di depan manusia, itu hakikatnya bukan takwa. Itu adalah takut kepada orang. Kalau takwa artinya dia takut kepada Allah, sedangkan Allah itu selalu mengawasi dia dan bersama dia di mana saja. Makanya ada orang sama tidak ada orang sama saja. Ada orang ya takwa, ada orang ya sholat, nggak eneng uang ya sholat. Kalau malam semua orang tidur bangun, ya, bangun. Begitu doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua orang bangun akhirnya. Biar ketahuan kalau dia itu etok-etok sholat tadi. Sebaliknya ada orang yang malam-malam bangun, pelan-pelan bangun. Pengen hubungannya itu adalah dirahasiakan dari semua orang. Ini hanyalah hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya aku dan Allah yang tahu. Nah, ini tanda-tanda orang itu. Tanda-tanda orang ini itu ada sifat takwa dalam hati. Sehingga pengen amalannya itu hanya Allah saja yang tahu. Karena orang-orang zaman dulu itu kalau buat sedekah maka diberikan kepada seorang dan langsung lari gitu. Ada orang sholat di masjid dikasihkan di dekatnya langsung pergi. Ada ceritanya sahabat itu. Sahabat yang bapaknya itu bawa sedekahnya, ada orang di masjid sholat taruh di dekatnya dari belakang, taruh belakangnya langsung tinggal. Nah, anaknya yang lihat, ada duit di situ. Yang naruh itu ayahku tadi. Mumpung orangnya belum ngambil, diambil sama anaknya, diambil. Kemudian bapaknya marah-marah, bukan kamu yang aku tuju gitu kan. Akhirnya datang ke baginda Nabi. Mereka berdua.
Maka baginda Nabi mengatakan, wahai fulan, kamu itu sudah niat sedekah itu, siapa aja yang ngambil kamu sudah dapat pahala. Dan kamu yang ngambil tadi itu juga kamu juga dapat itu aja, boleh aja kamu ambil. Artinya apa? Orang zaman dulu itu pengen infak, tapi nggak pengen diketahui oleh orang lain. Maka di antara sedekah yang paling diharapkan diterima oleh Allah itu kan sedekah yang tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak tahu, artinya tersembunyi. Dan tersembunyi. Itu yang itu paling diharapkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena paling jauh dari riya. Paling jauh dari riya. Namun sekarang itu kalau mau sedekah di video, setelah di video semua orang biar tahu aku ahli sedekah, paling sekali tok paling. Di video, videonya diulang-ulang terus. Zaman sekarang seperti itu. Jadi namanya itu yang paling penting. Ya bisa habis itu pahalanya. Itu dikhawatirkan pahalanya jadi habis. Begitu, iya, karena dia minta pahala dari manusia, ya sudah dikasih, yaitu berapa penghormatan. Siap Tuhan, sampean ahli sedekah. Semua orang sudah ngasih tahu seperti itu. Bis. Ada juga itu orang yang masih punya alasan. Aku berbuat seperti ini supaya orang-orang nirukan apa yang kubuat. Ya, kalau memang kamu ikhlas seperti itu, ya mungkin kamu masih dapat pahala, mungkin seperti itu. Iki li ta'lim, ya apa. Tapi sudah berkali-kali kok li ta'lim terus saja kan. Hati-hati kalau nanti tidak ikhlas loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasta'dzinuka, tidak minta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad. Alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada juga di belakang ayat itu. La yasta'dzinuka, tidak minta izin kepadamu. Alladzina, orang-orang yu'minuna yang beriman billahi wal yawmil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Ayyujahidu, untuk tinggal tidak memperjuangkan agama Allah bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, bil muttaqina, orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, orang itu kalau orang iman itu diperintah apa itu enggak banyak alasan. Aku minta izin, saya itu ada udzur, ada ini, ada itu, akhirnya enggak mau berjuang. Orang beriman ini kalau
Ini ada perintah Allah untuk memperjuangkan agama, bismillah, nyat gitu aja. Ya, namanya itu orang beriman. Tapi kalau orang itu imannya kurang, nanti buahnya alasan terus minta izin. Buahnya ini saya alasannya itu banyak sekali. Innama yasta'dinuka, hanyalah minta izin kepadamu untuk tinggal di rumah, tidak ikut berjuang. Alladzina, orang-orang la yu'minuna, yang tidak beriman billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Tidak iman kepada Allah, akhirnya enggak takut kepada Allah, tidak iman kepada hari akhir, dia tidak peduli dengan urusan-urusan nanti di akhirat. Wartabadan, ragu-ragu qulubuhum, hati mereka di dalam urusan agama. Fahum, dan mereka fi raibihim, dalam keraguan-raguan mereka, yataraddadun, sama bingung. Walau aradu, kalau mereka menginginkan al-khuruj, nah khuruj juga di sini. Walau aradu, kalau mereka menginginkan al-khuruj, keluar bersama baginda Nabi Muhammad SAW untuk memperjuangkan agama, la'adu, maka mereka akan tentu mereka akan bersiap-siap lahu, untuk khuruj, uddatan, persiapannya. Mereka akan menyiapkan lahu, untuk keluar, uddatan, persiapannya. Walakin, tetapi, kariha, tidak suka Allah, Gusti Allah, imbi'atahum, mengirimkan mereka, membangkitkan mereka untuk keluar di jalan Allah. Jadi orang itu enggak mau keluar, dikira alhamdulillah selamat. Saya enggak keluar selamat. Enggak, Gusti Allah enggak suka kamu keluar. Jadi orang itu keluar itu bisa keluar di jalannya Allah, memperjuangkan agama, itu pilihannya Allah. Orang yang tidak mau keluar itu main pancen sama Gusti Allah, tidak dijadikan keluar. Allah memang enggak suka kepada mereka untuk keluar. Makanya kalau kamu itu enggak bisa keluar, ya enggak bisa mengikuti semuanya aja sebetulnya itu. Apakah itu ibadah, apakah itu dakwah, apa itu taklim, ngaji atau ngajar, sama aja semua amalan agama itu. Kalau kamu itu tidak datang untuk ngaji, bisa bolos, perasaan seweneng, tidak ketahuan sama bagian tarbiyah, enggak, itu nama Gusti Allah itu enggak suka kamu itu enggak suka kamu ngaji. Singkirkan, dijauhkan dari kelas itu sana, disingkirkan aja, ngerusoi ngaji. Nah, begitu. Kalau kamu itu enggak sholat tahajud, jangan dikira kamu itu berarti sudah bebas, enggak. Justru Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kamu sowan. Kalau tidak keluar di jalannya Allah, jangan dikira selamat dari taskilan, enggak. Itu. Tapi Allah yang tidak suka kepada kamu untuk keluar di jalannya. Walakin, tetapi, kariha, tidak suka Allah imbi'atahum, untuk membangkitkan mereka keluar di jalannya Allah. Fatabbatahum, maka Allah jadikan mereka itu capek, muales untuk keluar. Bagilah, dikatakan kepada mereka, uqudu, duduklah kalian semua, ma'al qa'idin, bersama orang-orang yang duduk, yaitu orang-orang yang sakit, para wanita, anak-anak kecil itu loh, ikut anak-anak kecil itu loh, tidak usah keluar. Lau kharaju, kalau mereka keluar fikum, bersama rombongan kalian, mazadukum, tidak akan nambahi kalian, illa khobalan, kecuali hanyalah malah nambahi kerusakan. Kalaupun keluar nanti ngerusak jamaah malahan. Wala auda'u, dan sungguh mereka telah membuat khilalakum, di cepat-cepat. Wala auda'u, dan sungguh mereka bercepat-cepat khilalakum, di tengah-tengah kalian, maksudnya itu membuat namimah. Jadi mereka akan cepat-cepat segera untuk membuat
namimah di tengah-tengah kalian, membuat adu domba di antara kalian maksudnya. Ya bukunakum mereka mencari kalian al-fitnata, mencarikan kalian al-fitnata musibah, maksudnya membuat kalian mendapatkan musibah sehingga satu sama lain kalian dengan saudara-saudara kalian orang Islam itu saling berantem. Masya Allah. Seperti itu perbuatannya orang-orang munafikin itu. Jadi mereka itu kalau diajak berjuang, malah mereka membuat perpecahan di antara jamaah itu sendiri, biar jamaahnya itu berantem, membuat adu domba sana, adu domba sini. Wa fiikum, dan di dalam kalian sama'una, ada orang-orang yang suka mendengarkan lahum kepada mereka. Ya ada aja, kadang itu orang itu yang suka mendengarkan kata-katanya orang-orang fasik ini. Dan tidak semua orang itu teliti kan? Ya orang iman, tapi tidak semua orang itu teliti. Ada yang kalau dengar apa saja itu ya langsung diterima begitu, lugu. Wallahu, dan Allah alimun adalah zat yang maha mengetahui bizzalimina, kepada orang-orang yang zalim. Laqad ibtaghaw, sungguh mereka telah mencari untuk kamu Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fitnata, musibah min qablu, sebelumnya, yaitu ketika baginda Nabi datang ke Madinah. Itu memang sudah begitu, dia ini suka membuat onar, membuat kacau ketika baginda Nabi sampai ke Madinah. Nanti ketika keluar ya akan membuat kacau juga pada jamaah. Waqallabu, dan mereka telah membalik laka untukmu al-umura, urusan-urusan, sehingga waqallabu lakal umur itu mereka membuat tipu daya maksudnya untuk melemahkan Islam. Hatta jaa, sehingga datang al-haqqu, kebenaran, yaitu pertolongan dari Allah. Wa dhahara, dan menang amrullah, ya agama Allah. Wahum, dan mereka karihun, tidak suka. Ya, sedangkan mereka tidak suka agama Allah itu menang, nggak suka. Yang mereka usaha ini bagaimana agama Allah itu makin hari makin lemah. Ini bukan orang kafir loh ini orang yang ngaku Islam. PSBD maksudnya kalau orang Islam, ngaku orang Islam, tetapi hatinya itu nggak beriman, orang-orang munafik. Minhum, dan di antara mereka man orang yakulu, yang mereka man orang yakulu, yang dia berkata, idzinlah aku untuk tinggal di rumah saja, tidak usah memperjuangkan agama, wala tahzanlah, mengenakan aku kepada musibah. Dia adalah seorang di antara mereka, Jad bin Qais. Dia ini ketika diajak untuk memperjuangkan agama ke sana, ke daerah Romawi sana, maka dia mengatakan, saya ini mudah tergoda sama wanita. Nanti kalau saya datang ke sana, tempatnya orang kafir, di sana itu loh dada-dada wanitanya itu diperlihatkan semua. Itu aku nanti kena fitnah ke sana itu. Saya di rumah aja lah kalau begitu. Ala ketahuilah bahwa dia itu fil fitnah, ketahuilah fil fitnati, ala tawilah, ingatlah fil fitnati, di dalam fitnah, sakatu, mereka telah masuk. Mereka mengatakan beralasan nanti kalau keluar di jalannya Allah nanti nggak bisa jaga pandangan. Kamu lo nggak keluar di jalannya Allah itu sudah kena fitnah. Ya fitnah apa? Ya fitnah tidak memperjuangkan agama itu. Sudah kena fitnah. Fitnah itu musibah. Fitnah itu artinya musibah. Alasan. Kalau orang itu kalau diperintah oleh agama berangkat itu aja, nggak usah alasan-alasan. Saya itu kalau sholat di masjid itu nggak khusyuk loh Pak. Khusyuknya itu kalau sholat sendiri di rumah. Makmum saya itu nggak perasaan itu gimana itu, imamnya itu kayak nggak sah itu loh.
Saya akhirnya itu di salat saya itu jadi kayak nggak mantep itu loh. Kamu tuh sudah nggak mantep dengan agama, udah selesai. Suruh jamaah sama Kanjeng Nabi lah kok malah pengennya sholat dewean. Ada juga orang seperti itu yang nggak sama ini tapi mirip. Nah. Yang tusibka bila mana ngenai kamu hasanatun kebaikan, yaitu pertolongan dari Allah dan mendapatkan ghanimah, tasuhum, maka kebaikan itu menjadikan mereka sakit hati atau mereka merasa tidak enak. Wa yang tusibka bila mana mengenai kamu musibatun musibah, yaqulu, mereka berkata, qad akhadna, kami telah mengambil amrona, urusan kami, min qablu, dari sebelumnya, sehingga kami sudah siap-siap, sudah paham nanti pasti kalah nanti. Udah, makanya kami nggak ikut. Nah. Jadi kalau baginda Nabi menang dalam pertempuran, nanti mereka itu nggak suka, nggak enak rasanya nih. Nah, hatinya itu merasa nggak enak sekali. Tetapi kalau baginda Nabi itu lagi kalah, nih lah, bener aku kan, untung nggak ikut. Wa yatawalla, dan mereka berpaling, wahum, dan mereka farihun, senang-senang dengan musibah yang mengenai baginda Nabi dan orang-orang yang beriman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أعز فيهم سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Keputusan Masail Senin 14 Jumadiltsani 1443 Hijriah 17 Januari 2022 Masehi. 1. Mengenai imam menemukan masjid di bajunya selepas sholat. Ini sebetulnya sudah tahun 2017 dulu. Ketika selesai sholat, imam melihat di bajunya ada najis ainiyah. Yang disangka kuat, najis tersebut sudah ada sebelum sholat. Yang disangka kuat, najis tersebut sudah ada sebelum sholat, karena najisnya sudah kering. Pertanyaan, apakah imam tersebut harus memberitahu makmumnya bahwa sholatnya tidak sah, sedangkan pada waktu itu makmum sudah pulang ke rumah masing-masing? Jawab, di sini ini ada khilaf, tapi menurut Imam Nawawi di dalam kitab At-Tahqiq tidak wajib memberitahukan kepada makmumnya. Kalau makmumnya nggak tahu, sholatmu nggak sah, ya sholatnya makmum tetap sah aja. Nah, makanya ya nggak usah dikasih tahu. Hanya imamnya sendiri aja lah yang mengulang sholatnya. Wallah. Atau makmum yang tahu, karena makmumnya tanya sholatnya nggak sah serta imam.
Apa? Oh ya bisa. Masalah terputusnya shaf karena genangan air yang terdapat di lantai masjid. Kadang-kadang sekarang kan musim hujan ya. Di musim hujan ya masjidnya kadang-kadang bocor juga. Jangan menyalahkan bocornya, masjid Nabi itu juga bocor. Jadi, ya bocor-bocor beginilah yang barokah itu malahnya itu. Biar ketahuan mana yang lari dari masjid. Ya, sekarang itu hanya ini permasalahan fikih ya, masalah fikih. Kalau ada genangan air, kemudian di sini ini ada genangan air di soft, di soft begitu, maka akhirnya orang yang berbaris itu ketika di tempat pas genangan air itu jadi renggang gitu, gak berani sholat di genangan air itu. Lah itu termasuk udzur apa enggak? Apakah genangan air yang terdapat di lantai masjid menjadi udzur terputusnya shaf sholat? Jawab, ya termasuk udzur terputusnya shaf sholat. Maksudnya itu boleh aja tidak diisi dan dibiarkan begitu saja, ada furjah antara kanan di antara shaf itu ada renggangan karena di situ ada air. Demikian juga seperti halnya kalau ada yang panas sangat di situ itu, maka itu juga tidak, itu termasuk udzur juga. Tapi saya kira kalau panas di sini ya kayaknya belum udzur. Nah, panasnya itu ya hangat panas anget gitu saja. Nah, nanti kalau panas di negeri sana tuh, oh, masya Allah panasnya itu yang luar biasa tuh. Sehingga tanah itu nggak kuat dibuat sujud itu nggak kuat di nanti. Tapi kalau itu terjadi di sini ya bismillah. Posisi makmum ketika mendengar khutbah masail. Bagaimana sunnahnya bagi mustami' pendengar khutbah? Apakah menghadap khatib atau menghadap kiblah? Ya. Jawab, yaitu menghadap ke jihahnya khatib. Dalam jihahnya khatib itu kalau khatibnya itu kan biasanya di arah, kalau di sini di arah barat ya, maka makmum cukup untuk menghadap ke arah barat begitu saja. Tidak perlu menghadap ke saternya khatib itu, lurus kepada orang yang berkhutbah enggak, tapi cukup jihahnya, maksudnya arah mata angin yang di situ ada khatib, yaitu ke arah barat kalau di sini. Paham maksudnya? Atau arah kiblat. Paham sih? Nah, nanti sudah itu saja sudah cukup. Tidak harus menghadap kepada khatib sehingga yang dari sana ngadep sini. Yang dari kanan ngadep kiri, yang dari kiri ngadep kanan karena khatibnya tidak harus seperti itu. Cukup yaitu dengan menghadap ke arahnya khatib. Arahnya khatib di bagian barat berarti cukup ngadep barat. Arahnya khatib di bagian arah kiblat ya cukup ngadep arah kiblat. Gitu saja. Sekarang posisi makmum dah ini. 3 ini saja. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارحم امه سيدنا محمد، اللهم اغفر امه سيدنا محمد، اللهم اصلح امه سيدنا محمد، الف بين قلوب امه سيدنا محمد، اللهم انصر امه سيدنا محمد، اللهم اعز بهم سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.